Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104045011008 dari kelas BK 3A. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi layanan bimbingan klasikal, di mana topik yang akan saya bahas yaitu tips meningkatkan self control. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi inti, kita harus tahu bahwasanya apa sih itu self control. Jadi self control atau pengendalian diri merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk memiliki kehendak atau keinginan dalam mengatur tingkah laku dirinya, serta menekan atau melawan tingkah laku impulsif yang dapat memberikan dampak negatif dan mengarahkannya pada konsekuensi yang lebih baik dan positif. Setelah mengetahui pengertian dari self control, selanjutnya kita akan membahas mengenai tips meningkatkan self control itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan 6 tips meningkatkan self control. Yang pertama yaitu ada mengatur irama pernapasan. Nah, cara pertama yang dilakukan untuk mengendalikan diri adalah mengatur irama pernafasan. Nah, menurut penelitian yang ada, agar neurokimia dapat memutar kembali posisi kimia yang ada di otak menjadi normal, hanya membutuhkan waktu 90 detik saja. Dengan melakukan pengaturan irama dengan pernafasan sebagai cara untuk mengendalikan emosi yang ada dalam diri, kita dapat mengistirahatkan pikiran sejenak. Nah, caranya pun sangat mudah. Kita hanya perlu untuk menarik nafas yang dalam serta perlahan, kemudian rasakan kenikmatan pada setiap hembusan yang dikeluarkan sebelum melanjutkan aktivitas seharian. Melakukan hal ini dapat membantu kita untuk menjernihkan pikiran dengan rentang waktu yang singkat. Dengan mengatur irama pernafasan, kita sudah masuk ke dalam langkah awal untuk mengendalikan diri lebih baik. Cara kedua dalam meningkatkan self control yaitu menahan amarah serta mengendalikan diri. Artinya cara ini dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah dengan menahan amarah. Ketika kita berada di situasi di mana emosi amarah sulit diatur, cobalah untuk tetap tenang dan mencoba menahan amarah yang keluar saat itu. Nah, siklus agresi yang merupakan siklus kemarahan yang terbentuk karena adanya ekskalasi, eksplorasi serta pasca eksplorasi. Dengan memiliki pengendalian diri, maka aggression cycle menjadi tidak teratur dan tidak terjadi. Jika kita dapat mengendalikan diri, maka pikiran kita akan lebih tenang dan dapat berpikir secara logis. Cara yang ketiga yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah dengan mengontrol tingkat kesadaran diri. Hal ini sangat penting dikarenakan ketika kita emosi, seringkali seseorang kehilangan kesadaran akan tindakan yang dilakukannya. Dalam berekspresi sendiri, kita harus mengetahui waktu dan tempat yang tepat untuk menuangkannya. Nah, menunjukkan emosi bukanlah hal yang buruk, apalagi jika terjadi suatu peristiwa ekstrim seperti kehilangan orang yang dicintai ataupun kehilangan barang berharga. Namun, yang penting adalah memiliki kesadaran untuk mengendalikan situasi. Tidak peduli seberapa frustasi maupun emosi yang ada terbendung, membanting barang ataupun meneriaki ke orang yang ingin membantu kita tidak akan membantu permasalahan selesai dan malah menambah beban bagi diri sendiri. Jadi kesadaran diri ini sangatlah penting agar kita bisa belajar kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan perasaan dan kapan harus memendamnya dan menyalurkannya ke lain hal. Cara yang keempat yaitu melakukan aktivitas yang disukai guna mengalihkan pikiran. Jadi cara keempat yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah dengan melakukan aktivitas yang kamu suka seperti bermain, menonton, olahraga, ataupun belanja. Jadi jika kamu membutuhkan waktu sejenak, maka carilah cara untuk mengatur waktu agar tidak ada urusan yang terbengkalai. Selanjutnya tips yang kelima yaitu mengubah sudut pandang. Jadi untuk mengendalikan diri adalah dengan mengubah sudut pandang tentang suatu masalah. Anggaplah jika terjadi sesuatu, maka setiap perbuatan akan ada hikmahnya, baik itu positif maupun negatif. Setidaknya dengan kejadian tersebut terjadi, kamu menjadi belajar sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan menghindari masalah yang merugikan diri sendiri.
tips yang terakhir atau tips yang keenam yaitu tidak membesarkan sebuah masalah. Mengapa demikian? Karena dengan begitu kita bisa terhindar dari adanya tekanan dalam diri. Jadi seringkali permasalahan yang ada tidak sebesar yang kamu kira. Kamu harus berpikir jernih terlebih dahulu agar dapat melihat masalah yang ada secara objektif dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan baik. Jadi jangan tergesa-gesa dalam menghadapi sebuah masalah. Jadi dalam menghadapi sebuah masalah haruslah berpikir rasional, haruslah berpikir ke depannya bagaimana dalam menuangkan emosi agar tidak merugikan ataupun tidak menyesal di lain kemudian. Nah, itulah tadi penyampaian materi mengenai materi layanan bimbingan klasikal dengan topik tips meningkatkan self-control. Nah, self-control ini sangat penting bagi kita karena self-control ini yang mengatur bagaimana kita berekspresi, bagaimana kita menuangkan emosi pada diri kita. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.